banyak anak mantu di dunia ini menjengkel. Dan para anak mantu pun bilang, mama mantu di dunia ini banyak yang 80% opa oma ingin hidup bersama-sama dengan anak-anaknya. Tapi 80% anak-anak yang sudah menikah tidak mau tinggal dengan opa oma. Mereka ingin di rumah sendiri. Lalu seperti apa ke opa oma itu? Saya nasihat kepada anak-anak muda dan orang usia di bawah 40 tahun. Kamu harus urus para lansia. Sebab satu hari kamu akan menjadi lansia. Kalau engkau tidak mau jadi lansia, engkau akan mati lebih tempo. Karena lansia itu wajib hukumnya. Pasti kalau umur panjang pasti jadi lansia toh. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepada, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan juga memberkati semua yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online. Tuhan, jauhkan semua pencobaan, baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Biarlah di dalam damai-Mu kami belajar firman. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Boleh saya jemput kita semua berdiri. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum duduk, saya mau minta biar kita kenal sedikit. Yang umur antara 50 sampai 60 tetap berdiri. 51 sampai 60 tetap berdiri. Oke, tepuk tangan. Sedikit sekali yang 51 sampai 60. Oke, silakan duduk. Coba 61 sampai 70, coba berdiri sedikit. Wah, ini paling banyak sudah ini. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk, terima kasih Opa Oma. Yang umur 71 ke atas, boleh berdiri. Banyak sekali juga ini. Wah, luar biasa ini. Ini tidak tipu umur toh? Mantap, silakan duduk semuanya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu saya diminta khotbah untuk ini ulang tahun ke berapa ini?
Kenapa ada yang seumur 80 baru ini ulang tahun ke-15 ini? Ya, kadang-kadang ini orang tua orang abaikan dorang ini, makanya baru 15 ini secara organisasi. Waktu saya diminta, saya mau tanya dulu, lanjut usia atau usia lanjut? Lansia. Oh iya. Lanjut usia. Saya bilang saya mau khotbah apa? Ini semua bagian kehidupan orang sudah jalani semua. Tinggal yang belum. Apa itu? Apa itu? Oh tahu juga. Tinggal mati yang belum. Setengah mati sudah? Sudah. Setengah mati urus anak-anak. Setengah mati urus semua. Betul itu. Mati saja. Saya mau khotbah apa? Tapi saudara-saudara, saya ingat ketika saya baca kitab pengkhotbah. Kalau secara cepat kita baca kitab pengkhotbah, saya sudah dikasihin oleh panitia, tapi saya rasa biar saya berdiri begini, mantap ini. Kalau kita baca kitab pengkhotbah, seolah-olah semua itu sia-sia, seolah-olah. Umur panjang sia-sia, umur pendek juga, kaya sia-sia, miskin juga, cantik sia-sia, apalagi ganteng bukan jelek kan? Apa memang begitu? Jawabannya tidak. Kalau mau tidak bermaksud begitu, dia mau kasih tahu hidup ini singkat. Hidup yang singkat ini masih diisi lagi dengan pertentangan. Ada sehat, ada susah, ada sukses, ada menangis, ada. Kalau hidup yang sudah sangat singkat dan diisi dengan pertentangan, lalu hidup itu hanya diarahkan untuk tahta, wanita, dan harta. Itu kita sementara membangun kesia-siaan hidup. Karena hidup akan segera berakhir. Sekalipun kita umur panjang. Saya bayangkan memang hidup itu singkat. Kalau setiap 10 tahun itu sama dengan 1 hari, maka 70 tahun itu hanya seperti 7 hari. Hari Senin itu umur 0 sampai 10 tahun. Ada yang sudah ada cucu hari Senin? Enggak. Selasa umur 11 sampai umur 20. Rabu umur 21 sampai 30. Ini ada panitia separuh, ini Rabu ini. Rabu malam. Kamis umur 41 sampai 50. Jumat umur 51 sampai 60. Sabtu 61 sampai ini malam minggu banyak ini. Hei, Pak Pendeta, kalau seumur 71 ke atas itu, oh itu tiket sudah di tangan itu. Pesawat yang delay saja itu. Tapi kalau saya bilang tiket sudah di tangan, yang hari Kamis jangan tertawa dulu. Karena belum tentu semua yang hari Kamis bisa sampai hari Minggu. Belum tentu. Kemungkinan Jumat pagi. Karena itu kalau ada yang Sabtu, ada yang Minggu, pantas kita memuliakan Tuhan. Mari kita kasih aplaus dulu, kita tepuk tangan. Banyak orang rindu umur panjang tapi belum tentu sampai. Ada yang sudah umur panjang tapi sakit mana-mana. Ada juga yang panjang sehat tapi berurusan dengan petugas koperasi. Jadi kalau sudah umur panjang dan aman itu baik sekali itu, mantap itu. Baik, saudara-saudara. Lantas hari ini saya ajak kita membaca Mazmur 23. Mazmur 23 itu terlalu familiar. Karena familiar sejumlah orang menghafal dengan baik Mazmur itu. Bahkan bisa dinyanyikan dengan baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku
di padang yang berumput hijau. Daud bilang, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang, berumput hijau, menyegarkan jiwa. Daud omong begitu, tapi apakah memang itu yang Daud terasa? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Itu hanya cita-cita. Itu hanya hayalan. Bahkan lebih parah lagi, ini seperti cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu seperti opa-opa kumpul cucu baru jelaskan di cucu bilang, sebenarnya dulu opa tentara. Tapi itu cita-cita masa lalu. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, kenapa? Daud itu hanya gembala kambing domba di padang. Yang dia punya papa sendiri tidak percaya dia. Dia punya papa kandung juga tidak percaya. Ketika akan dipilih anak-anak Isai, salah seorang dari anak Isai untuk menggantikan Saul, Daud tidak diperhitungkan. Di sini ada yang nama Daud. Daud tidak diperhitungkan. Daud tidak, dia pun bapak juga tidak reken nama dia. Bayangkan kalau ada anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tua. Tapi Tuhan yang memanggil. Kalau Tuhan yang memanggil, dia bekerja dengan luar biasa. Berubahlah seorang Daud gembala kambing domba ini menjadi seorang raja. Daud kira karena Tuhan yang panggil dan angkat jadi raja, Daud kira pasti jalan aman. Rumput segar menyejukkan jiwa ini, air ini. Daud pikir begitu toh, kok ini Tuhan yang pakai? Tidak. Satu, Daud kasih hamil orang punya istri. Dia punya nama siapa? Coba kasih tahu saya, opa oma kasih tahu saya, siapa yang dia kasih hamil orang punya istri, baru dia bilang, yes. Stres kok tidak itu? Cukup di situ? Tidak. Masalah ini sangat berat. Daud berpikir, Pak Pendeta, kenapa Daud kasih hamil orang pu istri? Ini hanya soal waktu luang. Dulu masih dari gembala kambing domba, setiap menit, setiap detik dia pakai untuk menjaga kawanan ternak ini dari serangan binatang buas. So jadi raja, orang perang, dia tidur di rumah. Bangun tidur lihat, hati-hati dengan waktu luang. Opa oma kalau waktu luang 30 menit pikir apa opa oma? Hati-hati jangan TikTok sampai patah itu tulang-tulang dong itu. Hanya soal waktu luang. Cukup di situ? Tidak, tambah. Oleh karena masalah itu Daud bikin konspirasi. Bunuh Betseba punya suami. Nama siapa? Uria. Itu air tenang. Rumput hijau. Masalah satu belum selesai. Tambah masalah satu lagi. Ini jaga harga diri supaya orang tahu bunuh orang pu suami. Ini orang baik atau tidak ini? Cukup masalah di situ? Tidak, tambah lagi. Daud punya anak laki-laki yang satu. Memperkosa Daud punya anak perempuan yang satu. Siapa perkosa siapa? Suara macam tidak ada. Amnon memperkosa Tamar. Coba opa oma bilang, siapa yang dia bangga sekali kalau dia punya anak satu perkosa anak yang lain? Aduh, itu anak hebat macam dia punya opa sekali. Amnon memperkosa. Dan saudara tahu, walaupun pemerkosaan itu melukai Daud sebagai papa, melukai Tamar sebagai saudari perempuan dan anak dari Daud, tapi oleh karena sayang yang besar, Daud tidak mampu omong dia punya anak.
Amnon. Tidak mampu omong. Oma dong kan ada anak yang sukses di Bali, ada yang sukses di Jakarta, ada yang sukses. Ada dong kadang-kadang kurang ajar tapi kita tidak bisa omong dong toh. Don su besar na. Apalagi untuk beli baju orange Indo yang kirim doi. Mau bagaimana? Oleh karena dia tidak mampu menegur kesalahan itu, terjadilah dua hal. Satu, anak laki-laki yang lain membunuh anak laki-laki yang lain. Siapa bunuh siapa? Absalom membunuh Amnon. Coba opa kasih tahu siapa yang dia cucu dua baku bunuh, dia senang. Dia bilang, air segar opa pun. Cukup sampai di situ, tambah lagi. Masalah tidak selesai di situ, masalah tambah. Daud punya anak laki-laki berusaha 2 kali untuk merebut kekuasaan dari Daud. Absalom mau merampas dia punya bapa pun jabatan sebagai raja. Coba orang dari partai lain baik toh. Ini partai dalam rumah ini. Yang mau rebut dia pun bapa punya kekuasaan. Coba orang lain baik toh. Bukan orang lain. Masalah. Cukup sampai di situ, tidak tambah lagi. Daud pun masalah. Daud punya anak laki-laki, ambil Daud punya gundik-gundik, taruh di atas suatu rumah dan bersetubuh dengan mereka, disaksikan oleh seluruh umat Israel. Absalom ambil Daud punya gundik-gundik, taruh di atas suatu rumah dan bersetubuh, disaksikan semua orang. Orang omong apa? Itu air tenang, air mendidih, rumput hijau, itu rumput kering itu. Daud mengalami kegagalan serius. Ada 2 kegagalan serius. Lorong-lorong kematian, seperti mau mati rasanya. Apa ada yang jengkel anak-anak dorong kok? Yang pikir-pikir dari Tuhan lebih ambil, sudah ambil. Seperti mau mati rasanya. Dalam kegagalan itu, saat itu dia tahu bahwa dia mau pertanggungjawabkan ini kepada Tuhan. Bagaimana dia lari dari hadapan Tuhan. Lari. Dia sendiri mengakui, kemanakah aku akan pergi menghindari rohmu? Mau kemana kita bisa lari dari Tuhan? Tidak bisa. Mau ke yang paling tinggi di atas langit ada Tuhan di sana. Mau sampai di paling bawah di dasar bumi ada Tuhan di sana. Mau di ufuk paling timur ada Tuhan di sana. Mau di mana-mana. Mau lari di mana? Mau lari di mana? Dalam pelarian itu, Daud mendengar. Ini kan realitas rusak ini. Cita-cita kan Tuhan pikir jadi air tenang rumput hijau. Realitas rusak. Dalam pelarian itu dia dengar ada tongkat yang mengikutinya. Dia tahu ini nih bunyi tongkat Tuhan. Ada gada
Karena dia tahu itu ada, itu gak ada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ikut-ikut saya? Saya ini berdosa, saya gagal bagi saya punya keluarga. Anak raja semua pasti kaya itu. Doi ada. Saya gagal membangun keluarga ini. Yang Tuhan titipkan bagi saya yang gagal semua ini. Ada kebiasaan di desa-desa kecil pedalaman Afrika. Kalau ada orang yang usianya sudah pantas disebut pemuda, maka sudah. Kalau sudah bisa disebut pemuda, maka orang kampung akan membawa anak muda ini masuk hutan. Kasih tinggal 1 malam dalam hutan. Setelah tinggal 1 malam, besok pagi kalau dia bisa keluar, baru boleh disebut pemuda. Boleh masuk di pelkat. Nah itu sudah. 1 malam di hutan. Yang singers bisa 1 malam di hutan. Adalah 1 orang anak yang sudah pantas disebut pemuda. Orang kampung bawa dia masuk hutan. Kasih tinggal di bawah 1 pohon besar. Dorang ikat dia punya mata pakai kain hitam. Lantas orang kampung kasih tinggal dia di situ. Waktu kira-kira jam 7 malam. Setelah orang-orang kampung keluar dari hutan, anak muda coba buka itu ikatan pada mata. Gelap. Bukan saja gelap, dingin. Bukan saja dingin, lapar. Tapi gelap, dingin, dan lapar itu belum seberapa. Ada hal yang lebih mengkhawatirkan, yaitu ini di tengah-tengah hutan Afrika. Ada banyak binatang di dalam sana. Betul? Ada nyamuk. Hutan besar begitu masa tidak ada nyamuk. Ada kecoa atau tidak? Ular, singa, harimau, semua ada. Jadi ini anak pikir, harap-harap cemas kapan matahari pagi muncul supaya dia bisa keluar. Tapi dia belum yakin juga. Sebab apa? Siapa tahu pas matahari pagi muncul dia mau keluar, tiba-tiba singa langsung bilang, Dia duduk diam di situ, duduk diam. Hari kira-kira jam 4 subuh. Ini anak dengar ada sesuatu bergerak menuju dia. Injak di daun-daun kering. Ini anak takut ini. Ini barang makin dekat. Ini anak makin takut. Dia mau lihat begini tapi semakin dekat seperti mau mati rasanya. Bisa bayangkan itu keadaan. Tapi ini barang sudah benar-benar tepat di belakang dia. Tinggal 1 langkah lagi. Sudah tidak bisa tahan ini anak. Dia langsung balik belakang begini. Ternyata. Saya lihat Om terlalu tegang lah. Nanti darah naik semua ini. Pas dia balik belakang begini ternyata pas dia balik belakang begini, waktu dia balik belakang begini, kok jadi terbiasa dengan ternyata. Waktu dia balik belakang, ternyata dia punya papa berdiri di belakang. Pegang tombak, pegang parang. Waktu dia tahu ini papanya, dia bilang, "Papa." "Iya anak."
Sejak kapan Bapak ada di situ? Dia pun Papa bilang, anak, bahkan sebelum orang-orang kampung mengantar engkau ke tempat ini, Papa sudah ada di sini. Ini anak menangis. Dia peluk dia pun Bapak kuat-kuat sambil menangis. Dan dia bilang, Papa, kenapa Papa mau lakukan itu untuk saya? Saya juga bukan anak yang baik. Saya suka lawan orang tua. Saya kurang ajar juga. Saya tidak ikut Papa pun mau. Kenapa Papa melakukan ini buat saya? Dia pun Papa peluk dia, sapu-sapu di kepala. Dia pun Papa bilang, anak, orang tua mana di dunia yang ingin mendengar kabar celaka dari anak-anaknya? Opa oma mana di dunia yang ingin mendengar dan melihat anaknya dicabik-cabik oleh binatang buas? Terlalu susah saya membesarkan engkau. Dan sangat tidak mungkin bagi saya. Lebih baik saya mati baru engkau mati daripada sebaliknya. Kira-kira itu yang dia rasa oleh Daud. Dia berdosa, dia gagal, dia salah, dia keliru. Tapi kepekaan dia terhadap tongkat dan gada Tuhan itu membuat dia meyakinkan sebuah masa depan, sebuah umur panjang dengan beberapa catatan yang menarik. Dia bilang begini, saya gagal. Ada banyak orang tidak suka saya. Tapi Tuhan akan menyiapkan hidangan bagiku bahkan di hadapan lawan-lawanku. Jangan takut soal makan minum, Tuhan menyiapkan bagiku. Bukan anak mantu yang siapkan. Saya gagal, kedua, saya gagal dalam rumah tangga dan dalam bangsa ini. Tetapi Tuhan akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Aku akan menjadi imam bagi keluargaku, bagi bangsaku. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangkan ini di masa depan ini. Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan para lawan. Tuhan mengurapi dia menjadi imam bagi keluarga dan bangsa. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti dia. Tetapi ada satu hal. Ini menjadi konsekuensi dari itu semua. Konsekuensi dari berkat yang Tuhan berikan. Dan konsekuensi dari perjumpaan dia kembali dengan Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan. Berapa lama? Berapa lama? Sepanjang masa. Aku akan diam di situ. Apapun terjadi. Saudara. Ada satu keluarga. Mereka punya anak satu orang laki-laki umur 6 tahun. Di usia 6 tahun ini dia punya mama hamil lagi. Dan dorang dapat tambah satu anak. Jadilah anak ada berapa? Tapi sayang. Anak yang kedua ini cacat. Virus apa kena ini anak? Dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dokter panggil dia punya papa mama. Dokter bilang, Pak Ibu, ini pada ibu punya anak, tapi saya mau kasih tahu anak ini cacat. Dan dimungkinkan ini anak akan hidup hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Setelah dengar berita ini, suami istri ini pegang tangan. Mereka pulang, mereka berdoa.
Terus mereka ambil komitmen begini. Mah, walaupun hanya 4 tahun, mari kita lakukan yang terbaik. Karena bagaimanapun Tuhan titipkan orang untuk kita. Mari berikanlah yang terbaik. Tinggal 4 tahun saja, lakukan yang terbaik. Papa lakukan yang terbaik. Mama lakukan yang terbaik. 1,5 tahun kemudian, dia punya mama beli kereta dorong kecil untuk dorang punya anak pertama. Kakak, muat engkau punya adik di atas kereta dorong ini dan dorong dia pagi-pagi jalan-jalan di sekitar perumahan. Biar dapat matahari pagi, biar dapat udara. Senang sekali dia punya kakak. Dia punya kakak, muat dia punya adik dorong begini. Dia punya kakak pun teman-teman. Hei, kau dorong siapa itu? Sapu adik. Boleh kami lihat? Boleh. Anak-anak ini lari mau lihat ini anak. Pas sampai buka, kaget anak-anak itu. Kenapa? Anak ini cacat. Mereka bilang begini, ini yang kau adik. Iyo, kenapa dia cacat? Kenapa kulitnya begini? Kenapa dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala? Kenapa dia model begini? Kenapa? Itu kenapa melukai dia punya kakak punya perasaan. Dalam keadaan terluka dan marah itu dia punya kakak bawa ini anak ke sungai kering saja. Dia buang dia ada di situ. Buang. Bukan saja buang, dia marah-marah. Engkau buat malu saya. Engkau ini. Lebih baik engkau mati daripada engkau hidup. Jangan tunggu 4 tahun, mati sekarang lebih baik. Dia buang dia adik berusaha untuk berdiri, dia tendang dia adik. Jatuh, dia marah lagi. Ini anak berusaha, dia tendang lagi. Dia lakukan itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tanpa diketahui oleh papa mamanya. Sampai satu hari, ketika mereka ada di meja makan, di sekitar meja makan. Ibunya bilang begini, mamanya bilang begini. Nak, kepada anak yang cacat ini. Nak, nanti mama ambilkan makanan buat adek ya. Ini anak yang cacat bilang, tidak usah ma, tidak usah. Oh, kok tidak usah? Pas bilang tidak usah, ini anak coba berdiri. Bukan saja berdiri, dia coba jalan. Sampai dia ambil makanan sendiri. Waktu dia ambil makanan, kaget dia punya mama lihat. Dia punya mama kasih tahu dia punya papa. Papa, anak kita sudah bisa jalan. Terlalu luar biasa. Dia punya suami hanya bilang, mama, undang orang-orang di sekitar perumahan, undang keluarga. Besok bikin syukuran. Setelah orang-orang dan keluarga berkumpul, orang tua dari anak yang cacat ini bangun bilang begini, Bapak Ibu semua, Tuhan telah kami mengundang Bapak Ibu semua datang sini karena Tuhan membuat perkara yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Anak kami yang cacat, yang dokter bilang dia hanya sampai 4 tahun, hari ini dia sehat. Hari ini dia bisa jalan. Tuhan terlalu baik. Setelah kalimat itu, ditambahkan satu kalimat ini. Dengar baik-baik kalimat ini. Tuhan telah pakai, dia punya kakak. Yang penuh kasih sayang. Telah mengajar adiknya untuk bisa berjalan. Saya ulangi. Tuhan telah pakai dia punya kakak. Yang penuh kasih sayang. Telah mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia punya kakak penuh kasih sayang?
Depo kakak juga heran itu. Penuh kasih sayang. Saudara, opa oma kadang-kadang merasa kesepian kan? Kadang-kadang bertanya di manakah anak, di manakah cucu. Pasangan satu sudah mati meninggalkan yang lain dan itu pasti. Dalam masalah-masalah di hari tua orang bertanya, lalu di manakah Tuhan? Pak Pendeta, saya punya masalah dan saya tidak lihat Tuhan. Katanya Tuhan akan menyertai seumur hidup. Tapi di manakah Tuhan? Tuhan ada dekat-dekat dengan opa oma. Dekat di mana kok kita tidak lihat? Tuhan ada dekat-dekat. Dan dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Sesekali dia lepaskan. Tapi tidak akan pernah dibiarkannya jatuh. Amin. Sesekali dilepas. Itu orang Kupang bilang jantung hilang. Tapi tidak dibiarkannya jatuh. Amin. Saudara, 80% opa oma ingin hidup bersama-sama dengan anak-anaknya. Tapi 80% anak-anak yang sudah menikah tidak mau tinggal dengan opa oma. Mereka ingin di rumah sendiri. Lalu seperti apa kau opa oma itu? Saya nasihat kepada anak-anak muda dan orang usia di bawah 40 tahun. Kamu harus urus para lansia. Sebab satu hari kamu akan menjadi lansia. Kalau engkau tidak mau jadi lansia, engkau akan mati lebih tempo. Karena lansia itu wajib hukumnya. Pasti kalau umur panjang pasti jadi lansia toh. Tapi kenapa seringkali terjadi pertentangan? Di gereja tempat saya layani, satu-satunya gereja di Gemit yang tidak mau mengucapkan lansia. Ini bukan kelompok lansia. Mereka menyebutnya usia indah. Sama-sama, 1, 2, 3. Waktu ibadah perdana saya pimpin. Yang 30 tahun juga ikut. Mereka protes, Pak Pendeta protes. Kenapa? Kenapa yang di atas 60 tahun yang disebut usia indah? Padahal satu dunia tahu masa paling indah itu masa di SR. Masa di pokoknya itu dah. Kenapa lansia itu disebut usia indah? Saya bilang memang 60 ke atas itu baru usia indah. Bapak bukan kami muda yang ini. Bukan. Kenapa? Karena kamu belum menikah. Karena kamu itu belum pernah lihat cucu. Kamu itu belum pernah bertengkar dengan anak mantu. Kalau kamu sudah melewati itu hal-hal itu, indah. Kenapa? Karena banyak anak mantu di dunia ini menjengkel. Dan para anak mantu pun bilang, mama mantu di dunia ini banyak yang Saudara, rata-rata anak-anak di usia 30, 40, 50, fokus kita lagi berbeda. Anak-anak lagi berjuang untuk sampai pada karier yang bagus. Orang tua sementara menuju. Saya tidak omong itu, saya hanya bilang. Satu begini, satu begini. Fokus kita lagi beda kan? Itu saja sudah pertentangan.
Apalagi kalau kita tidak paham apa sih golongan dari para lansia. Saya mencatat lansia itu bisa digolongkan dalam beberapa golongan. Nanti sebentar baru kita pikir saya ini di golongan mana sebenarnya saya ini. Tapi memahami golongan itu baik bagi lansia. Satu, ada golongan lansia apatis. Lansia rata-rata lansia apatis itu mereka sudah di kursi roda. Rata-rata mereka sudah tidur di tempat tidur karena sakit, tidak bisa bangun-bangun. Mereka merasa hidup terlalu membebani orang lain. Mereka itu selalu bertanya kapan mau mati sudah. Setiap kali mereka dengar ada kematian di sebelah, orang bilang, Tuhan kenapa ambil dia sebelum Tuhan ambil. Kan dia rasa dia punya hidup sangat terbebani. Membebani orang lain. Bagi lansia yang apatis seperti ini, anak-anak dan anak mantu, nanti kamu jadi anak mantu juga. Dorang tidak butuh kamu punya uang 20 juta yang kamu kirim setiap bulan. Dorang tidak butuh kamu punya beras. Apalagi oplosan. Dorang tidak butuh. Tapi dorang butuh diberikan semangat. Amin. Banyak anak itu pikir kalau kirim uang selesai masalah. Tapi dia tidak paham opa oma ini di golongan mana, berdasarkan partai apa. Walaupun baju sama-sama orange-nya. Golongan kedua. Ada golongan lansia yang dia kira dia kuat. Sama-sama 1, 2, 3. Dia kira dia kuat. Kami di kampung itu rata-rata kan titip cucu di opo oma toh. Cucu TK, opa tolong jaga. Tapi opa jangan kemana-mana ya. Nanti pas adek keluar dari sekolah, nanti kami izin cepat-cepat di kantor, jemput, bawa pulang. Ingat opa tidak kemana-mana ya. Anak-anak izin dari kantor, Bali macet lagi begini. Pas sampai security kasih tahu, baru saja keluar jalan sini. Karena dia kira dia menjengkel. Mereka tidak butuh uang 20 juta yang kamu singers kirim Bagian dia kira dia kuat. Tidak butuh itu beras. Butuh apa? Bagi lansia yang dia kira dia kuat. Dia butuh diberi kepercayaan. Kalau dulu dia guru bahasa Inggris, suruhlah cucu, bawa orang lain pun cucu. Belajar bahasa Inggris di opo oma. Janji jam 3, setengah 12 dia sudah selesai siap. Kan dia butuh diberi kepercayaan. Bukan 20 juta. Bukan beras. Lansia yang ketiga. Lansia memoris. Lansia yang di golongan ini sedikit-sedikit bilang kami dulu. Sedikit-sedikit bilang. Di sini ada yang begitu. Ada ikut sekarang. Baju warna. Setiap kali saudara sedikit-sedikit mengucapkan kami dulu menjeng. Opa dulu
Cucu hanya itu dulu opa. Nanti sebentar kita tanya. Opa Oma, tadi yang main musik sama singers itu bagus kok tidak? Nanti dia bilang, bagus. Tapi, itu lanjutannya di kami dulu. Lansia golongan ini tidak butuh kamu uang 20 juta. Tidak butuh beras. Apalagi beras. Kok hafal sekali. Golongan lansia seperti ini. Dia butuh didengar. Anak-anak, cucu-cucu pun telinga untuk dengar. Ini persoalan ini di anak mantu dong ini. Karena opa suka cerita waktu tahun 1970. Besok kita pilih ulang waktu tahun 1970. Lusa kita pergi lagi waktu tahun 19. Pas kita mau jalan istri tanya, Papa, di mana? Opa, di 1970 ada tunggu itu. Anak mantu yang seperti itu, men. Saudara, mau tambah berapa golongan lagi? Golongan lansia yang berikut ini adalah lansia tergantung. Sama-sama, 1, 2, 3. Manusia tergantung itu dia tidak mau hidup sendiri. Dia mau bersama-sama, dia ingin di rumah banyak orang. Dia tidak akan ambil keputusan. Orang-orang sudah datang bilang, opa omong. Termasuk petugas koperasi bilang, opa kan yang ambil keputusan. Dia bilang, tidak. Kita tunggu kita anak laki-laki paling besar. Dia tidak mau sendiri. Anak dan anak mantu sudah pergi Senin, Selasa sudah pergi, Rabu pergi, Kamis tidak pergi, Jumat pas pergi. Opa tergantung bilang, opa lihat kamu tidak pernah datang. Padahal 4 hari berturut-turut ada. Ada? Men. Dan tidak butuh kampuan 20 juta. Dorang tidak butuh beras. Yang makin hafal loh. Apa yang mereka butuhkan bagi lansia tergantung seperti ini? Kehadiran. Kehadiran. Amin kok. Bilang kepada anak dan anak mantu di mana-mana. Di Bali, di Surabaya, di Jakarta, di Kupang. Di mana lagi? Di semua. Kasih tahu dorang. Kami butuh kampung kehadiran. Dorang, ini anak mantu dong ini juga. Kami anak kandung juga. Online 1 hari bisa 8 jam. Tapi tidak pernah telepon yang baju orange ini. Tapi orang tua pas mati dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Wah. Men. Tidak pernah urus orang tua. Tapi mereka pas dengar opa oma sakit, cepat-cepat sampai langsung tanya, Oma, sertifikat? Sama-sama 1, 2, 3, men. Tadi saya ikuti betul, tepuk tangan untuk 3 lansia tadi di sini, tepuk tangan. Tangan yang renta ini, yang membangunkan ini anak-anak dan mengerjakan. Kamu dulu baru lahir itu. Orang tua waktu kamu baru lahir, don tidak tidur. Termasuk yang pakai stola hijau itu. Kita punya jam bangun, orang tua punya jam tidur.
orang tua punya jam tidur, anak-anak pun jam bangun kan? Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kita. 10 menit cepat-cepat. Mereka itu bisa jam 3 subuh juga masih gendong-gendong begini toh. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali oma-oma itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya oma-oma punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit dia? Kamu dengar? Waktu kamu pilek, opa oma tidak pernah pakai tisu. Betul? Dengar. Kamu sudah. Dengan yang pakai stola. Waktu kamu buang air besar, tidak pernah mereka pakai sarung tangan. Tangan kosong. Betul? Orang tua tidak pernah titip kamu di mana-mana. Tapi kamu empat yang sukses bisa titip ini opo oma di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip batalkan. Karena hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Hari ini kita titip yang baju orange, besok-besok yang baju putih akan titip yang stola hijau. Hanya tukar saja. Saya mau kasih tahu, saya mau tanya dulu. Adek yang kacamata sebelah sini, berapa bersaudara? 4. Di sebelahnya berapa bersaudara? 3. Sebelah lagi berapa bersaudara? 3. Paling ujung berapa saudara? Orang tua bisa besarkan kamu 4. Bisa besarkan kamu 3, 4. Tapi belum tentu kamu 4, 3, 4 sudah menikah dan sukses. Bisa urus satu lansia saja yang kamu belum tahu. Butuh hati yang seluas lautan, yang penuh dengan cinta. Kita menyanyi ini lagu. Kasih ibu sepanjang hanya coba ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan anak mantu punya muka. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Hanya kasih yang besar yang bisa buat kita saling mengingat dan tidak memperhitungkan kelelahan. Orang tua kasih waktunya untuk membesarkan kamu 4. Tapi besok-besok kita kalau jaga orang tua 1 hari di rumah sakit, kita rasa kita terlalu berjasa untuk itu. Saudara, mungkin tangan yang rentak tadi, mata yang semakin kabur, kaki yang sudah mulai goyang dan butuh tongkat, ingatan yang sudah
semakin menurun. Tapi biar iman itu makin kuat toh. Saudara tahu seperti Daud, mau lari di mana? Hanya satu. Jangan berusaha pegang Tuhan kuat-kuat. Biarkanlah Tuhan pegang kita. Apalagi kita semakin rentah. Supaya sebagai manusia lemah kadang-kadang tangan-tangan kita sudah mau terlepas. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita sampai kapan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjawab bagi yang mau saya. Selamat ulang tahun ke-15. Ke-15 toh. Selamat. Tuhan memberkati. Teruslah menyala dengan warna, sekalipun orang pikir sudah semakin berat jangan takut, karena Tuhan janji itu Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mari tunduk kepala semuanya. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Mungkin kita pernah punya cita-cita masa lalu yang sangat kuat dan realitasnya penuh kegagalan. Tapi hanya perjumpaan dengan Tuhan memberi masa depan yang kuat, yang memungkinkan kita berkomitmen lagi untuk terus bersama-sama dengan Tuhan sampai kapanpun. Nikmati 1-2 menit ini bersama dengan Tuhan dan nyatakan doa pribadimu kepada Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kehidupan ini penuh dengan dinamika. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Tapi kalau kami ada hingga hari ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Membuat kami semakin optimis akan menjalani lagi kehidupan kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Termasuk hari ini kami bersama-sama di sini. PKLU GPIB berkumpul merayakan ulang tahun ke-15 dalam ibadah pembukaan ini dan beberapa kegiatan ke depan. Biarlah semua kami bersuka cita dalam Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari semua hal yang mendatangkan yang tidak baik bagi tubuh kami, bagi jiwa kami. Kehadiran kami penuh sukacita. Semua panitia dan semua orang yang telah memberi dukungan moral, material terselenggaranya acara-acara ini, diberkatilah semua di dalam nama Tuhan. Kami meninggalkan rumah, anak-anak, cucu-cucu, dan semua yang kami cintai. Tuhan pun bersama-sama dengan mereka. Berkati kami sepanjang kami ada di Bali dalam kegiatan ini. Berkati semua yang menjadi bagian-bagian kami. Kami berdoa untuk sakit, penderitaan, masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami, usaha kerja, dan semua hal yang menjadi pergumulan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami umur panjang
Berarti Tuhan izinkan kami menikmati karya, kuasa, mujizat, dan kasih Tuhan tiap-tiap hari. Yang selalu baru, selalu baru, selalu baru. Semua yang kami lakukan hari ini, kami persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, termasuk untuk beberapa acara ke depan berkaitan dengan ulang tahun PKLU ke-15. Terpujilah namamu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, danlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Inilah